Ngabalin, kasus ijazah Jokowi proyek besar. Saya tahu dalangnya. Kasus ijazah palsu merupakan proyek dengan anggaran yang sangat besar. Ngeri, benarkah mencapai 100 miliar? Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh jadi ijazahnya ijazah palsu? Yang pasti motifnya tidak baik, niatnya jahat. Karena seperti saya bilang tadi, kampus yang mengeluarkan sudah menyatakan itu asli. Dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di lab krim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya. Coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong? Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Jadi orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan, gitu loh. Cari makan dengan gaya yang halalan dan toyiba. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki? Orang itu di mana ceritanya? Kalau orang sudah keluar hujatan, mencaci maki, tangkap, penjarakan, penipu, pembohong, makhluk apa ini namanya? Mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden, KSP, era Presiden Joko Widodo, Ali Mohtar Ngabalin, membuat pernyataan mengejutkan terkait isu ijazah palsu yang menimpa ex-presiden RI tersebut. Dalam sebuah wawancara, Ngabalin menyebut bahwa kasus ijazah tersebut bukan sekadar isu liar, melainkan bagian dari sebuah proyek besar yang telah dirancang dan dibiayai dengan dana sangat besar. Saya tahu siapa dalangnya. Ini bukan isu biasa. Ini proyek besar dengan anggaran sangat besar. Tujuannya jelas, menyerang kredibilitas Presiden Jokowi, ujar Ngabalin kepada awak media, Jumat 24 Mei. Ngabalin bahkan menyebut bahwa dana yang digelontorkan untuk memproduksi, menyebarkan, dan membingkai narasi soal ijazah palsu ini bisa mencapai angka yang fantastis. Jangan main-main, anggaran mereka bisa mencapai 100 miliar rupiah lebih. Ini kerja sistematis, katanya dengan nada serius. Meski demikian, Ngabalin belum mengungkap identitas pihak yang disebut sebagai dalang utama di balik isu tersebut. Ia hanya memberikan sinyal bahwa kelompok tersebut memiliki kepentingan besar menjelang tahun politik. Saya akan bongkar pada saat yang tepat. Tapi percayalah, ini bukan gerakan sporadis. Ini proyek dengan skenario yang disiapkan secara matang, tambahnya. Seperti diketahui, isu terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi sempat mencuat beberapa kali dan menjadi konsumsi publik. Namun hingga kini, tidak ada bukti sahih yang menguatkan tuduhan tersebut. Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat negara sebelumnya juga telah membantah kabar tersebut secara resmi. Pernyataan Ngabalin ini pun memicu berbagai reaksi. Beberapa pihak meminta agar klaim tersebut segera dibuktikan secara hukum, sementara lainnya menilai pernyataan itu justru memperkeruh suasana dan bisa dimanfaatkan untuk agenda politik tertentu. Lebih lanjut, Ngabalin menegaskan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi bukanlah wajah-wajah baru. Ini pekerjaan orang-orang lama yang sejak awal sudah tidak suka dengan Pak Jokowi. Mereka hanya menunggu momentum yang tepat untuk menyerang kembali, ujarnya. Pernyataan Ngabalin ini mendapat respons dari sejumlah pengamat politik, salah satunya Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, IP, Karyono Wibowo. Ia sependapat bahwa ada kemungkinan besar isu ini dimunculkan sebagai bagian dari agenda politik terselubung pasca pemilu 2024. Kalau kita lihat konteks politik hari ini, residu dari kontestasi Pilpres belum benar-benar selesai. Bisa saja ada kelompok yang ingin menggoyang stabilitas pemerintahan ke depan, dan isu ijazah palsu ini menjadi alat
pihaknya, ujar Karyono. Menurut Karyono, ada kelompok yang sejak awal memang tidak senang dengan Jokowi, bahkan sebelum ia menjadi presiden. Kini, setelah Jokowi akan segera mengakhiri masa jabatannya, mereka mencoba memanfaatkan masa transisi untuk melemahkan pengaruhnya, terutama kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Target mereka bukan Jokowi saja. Ada indikasi kuat bahwa serangan ini juga diarahkan pada Prabowo. Tujuannya jelas, memisahkan keduanya. Mereka tahu kekompakan Jokowi dan Prabowo bisa menjadi fondasi kuat pemerintahan mendatang, jelas Karyono. Ia juga mengingatkan bahwa potensi ancaman bukan hanya berasal dari aktor politik, tetapi juga dari organisasi-organisasi yang selama ini dikenal memiliki sikap oposisi ekstrim terhadap pemerintahan Jokowi. Yang perlu diwaspadai adalah keterlibatan ormas-ormas terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Mereka punya dendam ideologis terhadap Jokowi karena sikap tegas pemerintah dalam membubarkan organisasi tersebut. Jangan remehkan potensi mereka menyusupkan narasi-narasi yang memecah belah, tegasnya. Karyono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama menjelang pergantian kekuasaan nasional. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terbukti kebenarannya. Terkait hal ini, Ngabalin menegaskan bahwa pihak-pihak yang selama ini paling vokal dalam menggulirkan isu ijazah palsu bukanlah sosok-sosok netral, melainkan mereka yang memang sejak lama dikenal sebagai penentang keras Presiden Jokowi. Coba lihat siapa yang paling berisik sekarang. Mereka-mereka ini bukan orang baru, kata Ngabalin. Beberapa nama pun disebut secara terang-terangan. Ada Roy Suryo, ada Dr. Tifa, dan tentu saja Egy Sujana. Mereka semua sudah punya jejak panjang sebagai pengkritik Jokowi. Jadi jangan heran kalau mereka tiba-tiba menjadi juru bicara isu ini, tambahnya. Menurut pengamatan sejumlah analis, keaktifan para tokoh tersebut dalam isu ini bukan sekadar bentuk ekspresi kebebasan berpendapat, melainkan bisa jadi bagian dari orkestrasi yang lebih besar. Mereka dianggap sebagai pion yang digerakkan untuk menggiring opini publik agar meragukan kredibilitas kepemimpinan Jokowi, bahkan menjelang akhir masa jabatannya. Namun bukan hanya mereka yang secara terang-terangan menyuarakan keraguan soal ijazah Jokowi yang menjadi sorotan. Ada pula tokoh-tokoh yang disebut ikut menari-nari dalam pusaran isu, tapi belakangan mulai menunjukkan sikap ambigu, bahkan berusaha menjauh. Rocky Gerung misalnya, dia bukan hanya ikut bicara, tapi kadang justru jadi pemantik utama dalam membangun opini liar. Tapi kita lihat, makin kesini sikapnya makin cair. Mungkin sadar bahwa isu ini mulai kehilangan arah atau bisa jadi berpotensi menjadi bumerang, ujar seorang pengamat politik yang enggan disebut namanya. Nama lain yang tak luput dari sorotan adalah Refli Harun, pakar hukum tata negara yang sempat getol mengomentari kasus ijazah. Namun belakangan, Refli terlihat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Ngabalin dan beberapa pengamat menilai perubahan sikap ini sebagai sinyal bahwa Refli mulai menyadari potensi risiko hukum maupun sosial dari keterlibatannya. Mungkin dia panik, atau mungkin juga takut diseret lebih jauh oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, yang kini seperti kehilangan kendali dan siap menyeret siapa saja demi memperkuat narasi mereka, kata Ngabalin menambahkan. Kondisi ini menambah keruh atmosfer politik nasional menjelang pelantikan pemerintahan baru. Banyak pihak khawatir bahwa isu seperti ini justru dimanfaatkan untuk mengganggu proses transisi dan melemahkan legitimasi pemerintahan ke depan, terutama bila Prabowo dinilai terlalu dekat dengan warisan politik Jokowi.